Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang materi dari barisan dan deret aritmatika. Bersama saya Sidik Al-Mansuri, kita akan belajar bersama. Barisan dan deret aritmatika sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya sangat banyak sekali. Bisa kita terapkan dalam pertumbuhan, kemudian tabungan, bunga, peluruhan nilai, dan sebagainya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan barisan dan deret. Barisan dan deret adalah merupakan pola bilangan yang mempunyai aturan tertentu dalam penyusunannya. Barisan dan deret terdiri atas dua macam, yaitu barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Di sini saya punya sebuah gambar stadion dari salah satu klub di Liga Inggris, yaitu Chelsea. Pada gambar tersebut kita bisa melihat banyak susunan kursi yang tersusun dari beberapa baris. Kalau kita perhatikan dan analisa, tentunya untuk baris yang pertama jumlah kursinya akan berbeda dengan baris yang kedua. Begitu pula untuk baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bisa menghitung jumlah kursi yang ada pada gambar tersebut menggunakan konsep dari barisan dan deret. Sebelum kita lanjutkan, kita coba ingat kembali apa itu bilangan asli. Ada yang masih ingat bilangan asli? Bilangan asli dilambangkan dengan huruf N kecil. Bilangannya dimulai dari 1 sampai tidak terhingga. Kemudian bilangan asli mempunyai selisih, yaitu 1 untuk masing-masing urutan bilangannya. Kalau kita tuliskan, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, bilangan asli adalah merupakan salah satu contoh dari barisan aritmatika. Kita akan pelajari bersama apa itu barisan aritmatika dan bagaimana cara mencari atau menemukannya. Ya, barisan aritmatika secara pengertian itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku yang berurutan itu selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut atau selisih tersebut nanti akan diistilahkan dengan yang namanya beda dan dilambangkan dengan huruf B kecil. Coba kita perhatikan beberapa contoh dari barisan-barisan bilangan berikut. Untuk barisan yang pertama, yaitu 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Barisan bilangan yang kedua yaitu 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Apakah ketiga barisan itu adalah barisan aritmatika? Kita bisa analisa dengan mencari selisih dari suku atau bilangan yang berurutan. Apakah semuanya sama? Selama beda atau selisih dari suku yang berurutan itu adalah sama atau tetap, maka barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Jadi ketiga contoh barisan bilangan tersebut
adalah barisan aritmatika. Kalau kita kaji lebih lanjut, kita bisa menentukan bedanya. Bagaimana caranya? Kita bisa mengurangkan suku dengan suku sebelumnya. Kalau kita kurangkan misalnya suku kedua dengan suku pertama, yaitu 4 dikurang 1, maka kita dapatkan selisihnya atau bedanya adalah 3. Kalau kita ambil misalnya suku kelima dikurangi suku keempat, 13 dikurangi 10, hasilnya juga 3. Karena beda untuk barisan bilangan ini adalah 3 dan tetap untuk barisan seterusnya, maka bedanya adalah sama dengan 3. Kemudian ini adalah merupakan contoh barisan aritmatika. Kemudian barisan aritmatika yang kedua yaitu 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Kita cari bedanya. Bedanya atau selisihnya itu adalah 6. Maka kita dapatkan B akan sama dengan 6. Kemudian barisan untuk contoh yang ketiga yaitu 30, 25, 20, kemudian 15. Kalau kita selisihkan dari barisan suku yang kedua dikurangi suku pertama, itu kita dapatkan hasilnya adalah negatif 5. Begitu seterusnya, ternyata selisihnya juga tetap, maka barisan ini adalah barisan aritmatika dengan beda yaitu negatif 5. Kemudian secara umum, setelah kita melihat contoh-contoh tadi untuk barisan bilangan aritmatika, kita bisa menemukan bahwa beda itu adalah UN dikurangi UN-1, atau bisa dikatakan suku yang dimaksud dikurangi dengan suku sebelumnya. Ingat, suku yang dikurangkan harus berurutan. Setelah kita tahu beda, kita juga punya istilah yaitu suku pertama atau biasa dilambangkan dengan A. Maka untuk rumus umum menentukan suku ke N pada barisan aritmatika itu adalah UN akan sama dengan A ditambah N-1 kalikan B, dengan keterangan di mana UN itu adalah suku ke N atau suku yang mau kita cari, kemudian A itu adalah suku awal atau suku pertama, kemudian N adalah banyaknya suku, kemudian B adalah beda, selanjutnya untuk menghitung atau rumus menghitung jumlah suku pada deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumusnya yaitu SN itu akan sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN, atau kita juga bisa menggunakan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Untuk rumus yang pertama, kita bisa mencari tanpa mengetahui bedanya dari barisan aritmatika. Kemudian diketahui suku terakhirnya, tetapi tetap kita harus mencari N-nya terlebih dahulu. Untuk keterangannya yaitu SN itu adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama, kemudian A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah beda, kemudian N adalah banyaknya suku, kemudian UN itu adalah suku terakhir. Misalnya ada contoh seperti ini. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8 dan seterusnya.
kita bisa analisa di situ, yaitu untuk A atau suku pertama itu adalah 2. Kemudian untuk B atau selisihnya untuk masing-masing suku itu adalah 2. Maka kita dapatkan A adalah 2, B juga 2, kemudian N yang ditanyakan itu adalah 100. Karena kita akan mencari jumlah, maka kita menggunakan rumus deret, yaitu Sn sama dengan N per 2 kalikan 2A ditambah N-1B. Maka diperoleh, tinggal kita ganti masing-masing variabel dengan nilai yang sudah diketahui, maka akan mendapatkan 100 per 2 dikalikan 2 kalikan 2 ditambah 100 dikurangi 1 kalikan 2. Untuk operasi bentuk seperti ini, kita dahulukan yang berada dalam tanda kurung. 100 dikurangi 1 yaitu 99, dikalikan 2 yaitu 198. 2 kalikan 2 yaitu 4. 4 ditambah 198, 202, kemudian dikalikan dengan 50, maka didapat hasilnya yaitu 10.100. Jadi jumlah deret tersebut adalah 10.100. Untuk contoh 2, di sini kita diminta menghitung jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kelipatan 3 berarti kita mulai dari 3, 6, 9 dan seterusnya sampai kurang dari 100, yaitu 99. Kalau kita tuliskan barisan bilangannya, yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai 99. Dari barisan tersebut kita bisa melihat untuk A nya itu adalah 3, kemudian B adalah 3, dan UN atau suku terakhir itu adalah 99. Untuk mencari jumlah semua bilangan tersebut, kita menggunakan rumus deret, tetapi kita harus mencari N terlebih dahulu. Cara mencari N kita bisa masukkan menggunakan UN. UN untuk barisan aritmatika yaitu A ditambah N-1B. Dari yang sudah diketahui, kita bisa menggunakan UN adalah 99, maka 99 akan sama dengan 3 ditambah N-1 dikalikan 3. Maka setelah dioperasikan kita mendapatkan 3N itu akan sama dengan 99, maka didapatkan N sama dengan 33. Setelah kita mendapatkan N, kita bisa menggunakan rumus, baik rumus yang pertama maupun rumus yang kedua. Di sini saya menggunakan rumus yang pertama karena di situ sudah diketahui UN atau suku terakhirnya. Maka SN akan sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Untuk N-nya adalah 33, untuk A adalah 3, kemudian UN adalah 99. Tinggal kita operasikan. Yang dioperasikan tentunya yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka didapatkan 33 dibagi 2 dikalikan 102. 102 dengan 2 bisa diserahkan menjadi 51, maka hasilnya adalah 51 kalikan 33, didapatkan
1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 seperti yang diminta soal itu adalah 1683. Kemudian di sini saya punya permasalahan, yaitu Pak Slamet adalah seorang peternak ayam. Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 30.000 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Slamet kumpulkan membentuk barisan aritmatika. Pada hari pertama, ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir. Yang ditanyakan adalah berapa butir telur yang Pak Slamet kumpulkan pada hari terakhir. Silakan permasalahan ini dianalisa, kemudian diselesaikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Jangan lupa untuk membuat rangkuman dan dipresentasikan di depan. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.